Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di Semangat Hidup Usia Lanjut di Kebun Loteng. Saudara onlineku, pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi informasi tentang perawatan selada. Pada kesempatan kali ini informasi kami bukan sebagai ahli, tetapi hanya berdasarkan pengalaman yang keseharian merawat kebun, terutama sekarang kami khususkan dalam perawatan selada. Karena kami merasa, tapi mohon maaf ini hanya perasaan kami ya, merasa seladanya bagus. Lalu kami ingin menginformasikan perawatannya bagaimana sih? Tipsnya seperti apa sih biar tanaman selada itu bisa bagus, tumbuh bagus. Nah, dan juga didasarkan pada pertanyaan dari saudara onlineku. Pertanyaannya adalah, bagaimana ya saya kalau menanam selada selalu rebah, tidak bisa tegak lurus? Nah, berdasarkan pertanyaan itu dan juga berdasarkan pengalaman kami dalam merawat selada, kami akan informasikan tips agar merawat selada bisa tumbuh subur dan tegak. Meskipun sudah melebihi umur panen, selada itu akan tumbuh terus dengan batang yang terus meninggi dan itu tegak, tidak roboh. Dan nanti akan kami tunjukkan, kami bandingkan dengan selada yang kami pindahkan di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari yang langsung, artinya bukan di tempat yang kena langsung matahari. Akan kami tunjukkan perbedaannya. Nah, saudara onlineku, kami informasikan bahwa merawat selada mulai dari menebar benihnya, kemudian memindahkan di dalam media pot pembesaran, pemberian pupuknya atau media yang digunakan, kemudian pupuk yang digunakan, cara memupuknya, cara menyiramnya akan kami sampaikan berdasarkan pengalaman pribadi kami. Nah, saudara onlineku, di belakang kami itu adalah tanaman selada. Tanaman selada yang pertama kali kami tanam. Artinya adalah pengalaman pertama kami menanam selada. Nah, kami memberanikan diri untuk membagi tips menanam selada meskipun baru pertama kali, karena kami merasa ini adalah awal yang baik. Jadi pengalaman kami merupakan awal yang baik bagi kami untuk menanam selada yang berikutnya. Karena pertama, tidak ada kematian. Yang kedua, pertumbuhannya bagus. Yang ketiga, pemupukannya tidak mahal, bahkan gratis, murah sekali. Nah, yang ketiga, saya konsumsi sendiri sebagai lalap ketika makan dengan sambal dadak. Bisa saudara lihat di video sebelumnya. Sangat enak. Nah, ini akan kami bagikan kepada saudara onlineku semuanya. Nah, saudara onlineku, yang pertama, menanam selada atau membuat penyemaian adalah biasa, seperti saudara onlineku lakukan. Yaitu pada umumnya orang akan menanam, harus menebar benih dulu. Lalu
Setelah umur tertentu dengan kita pindahkan dalam media pembesaran, di dalam media pembesaran. Nah, dalam media pembesaran yang kami lakukan adalah hanya menggunakan pot berdiameter 18 cm. Media yang kami gunakan itu juga biasa, cuman media tanah atau bahkan yang media yang siap dipakai yang kami beli di toko tanaman hias dalam kemasan plastik yang ukuran tertentu itu, lalu hanya kami tambahkan dengan pupuk padat olahan kami sendiri. Lalu kami coba untuk difermentasi, yaitu kita campurkan itu pupuk yang padat olahan dari kami, lalu juga kami campurkan dengan media yang kami beli, kita campurkan, lalu kita diamkan beberapa hari. Setelah itu baru kita gunakan. Setelah itu baru kami gunakan. Nah, begitu sudah benih atau bibit, selada sudah berdaun 3 atau 4, kami pindahkan. Pemindahannya sama seperti kalau pada umumnya orang menanam sayuran. Kami pindahkan. Tentunya kedalaman pun juga sama. Menanam dengan kedalaman tidak terlalu dalam dan juga tidak terlalu dangkal. Setelah itu kami letakkan di tempat yang teduh selama 2-3 hari atau 4 hari, paling lama 5 hari. Itu kalau tidak ada layu, saya pindahkan di tempat yang terbuka. Nah, setelah itu kita lakukan perawatan secara rutin. Kita perhatikan basah tidaknya tanah, artinya penyiraman kita lakukan setiap hari, pagi atau sore. Sejauh tanah sudah mulai kering harus kita siram. Pemupukan kita lakukan 1 minggu sekali. Pupuk cair. Pupuk cair olahan dari limbah dapur. Pupuk organik cair, hasil olahan sendiri, itu gratis, tidak beli. Kami memilah-milah sendiri sampah dapur, baru kita olah menjadi pupuk. Pupuk cair dan pupuk padat. Pupuk cair yang kami berikan 1 minggu 1 kali. Pupuk padatnya ketika awal pindah tanam, yaitu dicampurkan dengan media yang kami beli tadi. Selanjutnya kita pindahkan tempat yang terbuka, lalu kita rawat dengan cara menyiram dan mupuknya setiap kali 1 minggu 1 kali. Lalu pertumbuhannya akan nampak. Dari awalnya mungkin seperti akan dari kecil lalu membesar, lalu menjadi besar semacam ini. Terus-terusan kita siram, kita pupuk 1 kali seminggu dengan pupuk cair, membesar lalu menjadi tumbuh lagi seperti ini. Ini bagi kami adalah sangat indah, sangat menyenangkan. Pertumbuhannya bagus, hanya dengan media di dalam pot yang berdiameter 18 cm. Lalu terus tumbuh dan terus tumbuh, bahkan sampai memanjak, sampai meninggi seperti ini. Kami biarkan. Nah, karena kami biarkan terus meninggi terus di dalam pot yang sama berdiameter 18 cm dengan media sama, dengan pelakuan pupuk yang sama, yaitu 1 minggu 1 kali
kita berikan pupuk organik cair, tuh pertumbuhannya meninggi pertumbuhannya, dan tidak roboh, lurus ke atas. Ini yang kami tunjukkan, bahwa menanam selada harus di tempat yang terbuka, jangan di tempat yang teduh. Kalau di tempat yang teduh, itu cenderung akan loyo, akan berusaha mencari sinar matahari sana kemari, dan kurang kuat pertumbuhannya. Ibaratnya manusia, tulangnya kurang kuat, makanya harus berjemur. Nah, tanaman juga begitu. Kalau kurang sinar matahari, ya akhirnya kurang vitamin D-nya. Nah, inilah bisa meninggi seperti ini. Nah, ini yang kami lakukan, saudara onlineku, di tempat yang terbuka. Jadi kuncinya dengan pertanyaan dari saudara onlineku, kenapa kalau saya menanam selada selalu rebah? Ternyata setelah saya pelajari, menanam selada itu harus di tempat yang terbuka, di tempat yang kena sinar matahari langsung sehari. Jadi dalam keseharian terkena sinar matahari langsung. Nah, itulah kuncinya. Nanti akan kami tunjukkan selada yang kami pindahkan di tempat yang tidak terkena matahari secara terus-menerus dalam keseharian, ternyata membengkok pertumbuhannya. Dan barangkali kalau waktu saya pindahkan dari awal menanam, mungkin akan rebah pertumbuhannya. Nah, itulah kunci dari perawatan selada serta merawatnya, bagaimana agar tidak tumbuh rebah. Saudara onlineku, inilah selada yang kami pindahkan di tempat yang teduh, yang tidak terkena sinar matahari terus-terusan. Ini hanya kena sinar matahari mulai nanti jam 3 sampai dengan jam 5. Ini kondisinya. Pertumbuhannya tidak lurus, tegak, meninggi, tapi dia membengkok. Nah, inilah sebagai perbandingan saudaraku. Kurang lebih ada sekitar 5 hari saya pindahkan di sini, pertumbuhannya membengkok. Nah, tentunya bila mana dari awal ditanam di tempat yang teduh, tidak kena sinar matahari secara langsung, secara terus-menerus, tentunya akan rebah tumbuhnya. Jadi akar batangnya kurang kuat, daunnya kurang kuat. Nah, inilah sebagai satu pengalaman. Coba bisa dibuktikan saudara-saudaraku ketika menanam selada di kebun masing-masing. Ini sebagai gambaran perbandingan antara menanam selada di tempat yang terbuka dengan selada yang ditanam di tempat yang tidak secara terus-menerus dalam satu hari terkena sinar matahari. Demikian saudara onlineku informasi tentang perawatan selada berdasarkan pengalaman kami yang insya Allah bisa bermanfaat bagi saudara onlineku dalam perawatan tanaman selada yang ada di kebun masing-masing. Nah, mohon maaf bila mana tutur kata kami kurang berkenan dan sikap kami kurang sopan, dan juga kami berterima kasih telah mengikuti video kami dari awal hingga akhir.
Demikian, kita jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.